Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan kewirausahaan kelas 11. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai sehingga nantinya anak-anak kami semuanya bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini ya. Jadi materi kita untuk hari ini itu alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Ya, alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa ini di mana setiap kegiatan produksi menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Kegiatan produksi menunjukkan cara atau teknik menciptakan atau menambah nilai guna barang jasa dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi. Adapun produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, diberi, digunakan atau dikonsumsi pasar guna memenuhi kebutuhan. Sebelum sebuah produk dipasarkan, ada tahapan yang harus dilalui secara benar. Dalam kegiatan produksi tentunya, seorang wirausaha terlebih dahulu membuat perencanaan sebelum sebuah produk produksi. Setelah perencanaan, saatnya seseorang wirausaha menentukan alur produksi, mulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, penyelesaian, pengawasan mutu, sehingga distribusi produknya. Dengan demikian, sebelum suatu proses produksi dijalankan terlebih dahulu harus dibuat diagram alur proses produksi. Mengapa? Ya, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, diagram alur proses produksi, production flow chart diagram. Sebelum proses produksi berjalan harus dibuat terlebih dahulu diagram alur. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Ya, monitoring selama proses produksi ini, ya, ini sangat bermanfaat agar dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang ada, seperti ada komponen yang kurang ataupun barang yang cacat. Dengan demikian, apabila ada barang yang cacat dapat segera diketahui untuk segera ditindaklanjuti. Masing-masing ya jenis industri manufaktur ya mempunyai diagram alur proses produksi yang berbeda satu sama lain karena produk yang harus dihasilkan berbeda-beda. Bahkan untuk produk yang sejenis pun diagram alur proses produksinya belum tentu persis sama karena masing-masing mempunyai ciri khas atau spesifikasi sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada diagram alurnya ya. Ada di sini sumber ide ya. Sumber ide ini menghasilkan mengolah ide, kemudian memberi label, mengemas, kemudian merapikan produk, kemudian menyelesaikan akhir ya. Menjahit bahan ya, kemudian dari sumber ide itu ada pengolahan ide ya, ini berhubungan dengan persiapan alat dan bahan ya. Kemudian membuat produknya ya, kemudian memotong bahan. Jadi setelah memotong bahan, ini misalkan membuat suatu jahitan ya. Ini harus ada ide yang baik ya, yang sesuai dengan apa yang mau dibuat. Setelah sumber ide ini ada mengolah ide tadi ya. Kemudian persiapan alat-alat dan bahannya itu sebagai utamanya. Kemudian membuat produk, memotong bahan, kemudian menjahit bahannya, kemudian menyelesaikan akhir,
merapikan produk, dan memberikan label mengemas. Ya, jadi ini adalah merupakan ciri khas atau spesifikasi sendiri-sendiri atau yang disebut dengan alur produknya, ya, atau disebut dengan diagram alur proses produksi atau production flow chart diagram. Kemudian, ya, diagram alur proses produksi yang berbeda produk, ya, misalnya diagram alur proses produksi konveksi sama sekali berbeda dengan diagram proses produksi pembuatan obat-obatan atau farmasi, ya. Jadi selanjutnya, ya, yang kedua ada proses pengawasan mutu produk, ya. Proses pengawasan mutu produk, pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi selayaknya meliputi pengetahuan hal-hal sebagai berikut, ya. Jadi kalau kita lihat di awal, ya, bahwa prosedur pengawasan mutu produksi hal yang sangat penting dalam proses kerja pembuatan prototipe, yaitu pengawasan terhadap mutu produk, barang, dan jasa. Mutu merupakan kesesuaian serangkaian karakteristik produk atau jasa dengan standar yang ditetapkan perusahaan berdasarkan syarat, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Seorang wirausaha tidak menghendaki produk barangnya yang nanti akan dijualnya memiliki cacat atau kualitas yang rendah. Untuk itu, perlu dilakukan prosedur pengawasan kualitas produk, barang, dan jasa. Segala aspek termasuk pengertian dan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu sangat penting yang dimiliki oleh perusahaan, ya, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Dengan persepsi yang sama mengenai mutu, maka tujuan dan cita-cita mutu perusahaan dapat dicapai dengan lebih cepat dan efisien. Pengawasan mutu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses yang terjadi akan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kegiatan pengawasan mutu adalah mengevaluasi kinerja nyata proses dan membandingkan kinerja nyata proses dengan tujuan. Hal tersebut meliputi semua kegiatan dalam rangka pengawasan rutin, mulai dari bahan baku, proses produksi, sehingga produk akhir. Pengawasan mutu bertujuan untuk mencapai sasaran dikembangkannya peraturan di bidang proses sehingga produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan keinginan masyarakat dan konsumen, ya. Kemudian, ya, pengawasan atas mutu suatu barang hasil produk selayaknya meliputi pengetahuan hal-hal sebagai berikut, ya. Yang pertama atau A-nya kerusakan dan kualitas produk. Ini bagaimana maksudnya ini, ya? Anak-anak coba dipahami, dengarkan, ya. Kerusakan dan kualitas produk. Suatu barang dan jasa dibuat melalui sebuah proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan kualitas barang yang diinginkan atau dihasilkan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan pada proses pembuatan. Melalui proses prototyping, ya, akan didapatkan hasil yang bisa dijadikan acuan untuk pembuatan produksi yang sebenarnya. Jika masih ada cacat atau kerusakan sehingga kualitas produk barang yang dihasilkan rendah, maka produsen dapat segera melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian yang B, mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan barang produk. Ini bagaimana pula maksudnya? Mencegah terjadinya kerusakan produk atau lebih menguntungkan dibandingkan dengan membuat produk baru. Untuk itu harus diupayakan berbagai cara yang efektif agar kerusakan dapat dicegah. Kiat utama dari pencegahan kerusakan suatu produk sebenarnya sangat sederhana saja, yaitu kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. Kemudian yang C, kendali mutu terpadu. Ini maksudnya mencegah terjadinya kerusakan produk selama proses produksi berarti mengadakan suatu rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu,
Bila ada pengendalian atau controlling atas mutu, tentunya harus dimulai aspek pencarian planning mutu produk yang bersangkutan. Antara tahap perencanaan dan tahap seperti pengorganisasian organizing ya, dan pelaksanaan meliputi berbagai aspek keikutsertaan dari berbagai pihak di dalam perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang mutunya harus dikendalikan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis pengawasan mutu produk ya. Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan mutu menurut Prawi Rosentono ya pada tahun 2004 dapat 4 jenis pengawasan mutu produk sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan mutu bahan baku ya. Pengawasan mutu pada bahan baku berarti melakukan pengawasan terhadap bahan baku yang digunakan apakah sudah sesuai dengan mutu yang direncanakan. Hal ini perlu diamati sejak rencana pembelian bahan baku, penerimaan bahan baku di gudang, penyimpanan bahan baku di gudang sampai dengan saat bahan baku tersebut akan digunakan. Pengawasan terhadap bahan baku sangat penting karena mutu bahan baku sangat mempengaruhi hasil akhir dari produk yang dibuat. Bahan baku dengan mutu yang baik akan menghasilkan produk baik dan sebaliknya jika mutu bahan baku buruk akan menghasilkan produk buruk. Untuk itu pengawasan mutu harus bahan baku itu dilakukan sejak penerimaan bahan baku di gudang, selama penyimpanan dan pada saat bahan baku akan dimasukkan dalam proses produksi. Kemudian yang B, pengawasan proses produksi. Ini maksudnya pengawasan pada proses produksi dilakukan setelah bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya diproses untuk diolah menjadi barang jadi. Dalam hal ini selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku dipantau, juga hasil kerja mesin-mesin tersebut dipantau dengan cara statistik agar menghasilkan barang sesuai yang direncanakan sesuai dengan diagram alir produk dapat dibuat dengan tahap pengendalian mutu sebelum proses produksi berlangsung. Pengendalian mutu selama proses produksi dilakukan dengan cara-cara mengambil contoh atau sampel pada selang waktu yang sama. Sampel tersebut dianalisis, bila tidak sesuai berarti proses produksinya salah dan harus diperbaiki. Kemudian yang C, pengawasan produk jadi. Ya, pengawasan produk jadi ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan mutu yang direncanakan atau tidak. Bila produk atau produk setengah jadi sesuai dengan bentuk, ukuran dan standar mutu yang direncanakan, maka produk-produk tersebut dapat digudangkan dan dipasarkan ya, atau didistribusikan. Bila terdapat barang yang cacat, maka barang tersebut harus dibuang atau remedi dan mesin perlu dikalibrasi kembali agar beroperasi secara teratur. Kemudian yang D, pengawasan pengepakan atau kemasan. Ya, hal ini juga penting dilakukan pengawasan yaitu pada saat pengepakan atau pengemasan. Kemasan merupakan alat untuk melindungi produk agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Namun ada pula ya produk yang tidak begitu memerlukan perhatian khusus dalam hal kemasan. Misalnya sayuran, kelapa, singkong, dan sebagainya. Akan tetapi tetap harus memiliki alat angkut yang tepat agar produk sampai tujuan dengan mutu tetap prima. Secara umum, ya, tujuan pengawasan mutu menurut Beth Doi dan Pranggonowati pada tahun 2005 sebagai berikut. Satu, ya, produk air mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi berjalan secara efisien.
Dengan demikian, pelaksanaan pengendalian mutu dan kegiatan produksi harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rencana standar agar dapat secara diperbaiki. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah mutu dengan statistik. Ini sejak lama metode statistik digunakan untuk membentuk perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. Meskipun demikian, metode statistik sebenarnya mempunyai ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya. Suatu hal yang perlu diketahui bahwa dalam industri ternyata statistik merupakan salah satu alat untuk mengendalikan mutu, termasuk dalam mencegah kerusakan warak. Adapun alasan-alasan perusahaan menggunakan metode statistik dalam pengawasan mutu adalah sebagai berikut. Yang A, menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Kemudian B, kerusakan atau cacatnya barang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpangan, variasi atau deviasi dalam proses produksi. Metode statistik dapat memberi gambaran tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Misalnya, yang dihasilkan dari suatu proses yang tidak mengalami penyimpangan atau deviasi, tentu saja produk tersebut tidak mengalami kerusakan. Namun, mengingat proses produksi merupakan kombinasi mesin-mesin dan orang-orang, maka bisa terjadi kekeliruan sehingga produk yang dihasilkan mengalami penyimpangan, deviasi. Dalam hal yang terakhir, inilah peranan statistik untuk mengurangi terjadinya penyimpangan yang berarti pula mengurangi kerusakan produk akhir. Secara umum, dari metode statistik dapat diperoleh suatu gambaran tentang data sampel dan yang dianalisis. Gambar tersebut dapat memberikan visualisasi dengan jelas tentang data tersebut sehingga dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan kerusakan atau tidak. Dari hasil mengendalikan mutu, peranan seorang supervisor mutu sangat berperan terutama dalam hal mengumpulkan data statistik, menganalisis dan menyimpulkannya. Seorang supervisor mutu dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada pihak manajemen tentang hasil produksi, apakah di bawah atau sesuai dengan standar mutu yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, yang kelima, Yang kelima adalah alat kendali mutu, Dengan alat kendali mutu ini, dengan static quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram dan histogram, Diagram pengendali mutu atau disebut dengan quality control chart, dari setiap jenjang dalam DAP atau DAP, atau maksudnya dengan quality control, dapat membuat suatu rencana kerja pemantauan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Pada tahap ini kita membuat suatu control chart, dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan, diagram pengendali yang dapat digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah cause and effect diagram atau CED. Kemudian yang ke B-nya adalah histogram. Apa itu histogram? Dari diagram kontrol, diagram rendah yang dikumpulkan secara statistik pada berbagai tahap atau jenjang kegiatan, kita kemudian dapat membuat suatu histogram mutu. Bila terdapat penyimpangan, kita akan mengetahui berapa besar penyimpangan dan faktor yang menyebabkannya. Selanjutnya mungkin perlu dibuat suatu tindakan koreksi atau perbaikan. Kemudian yang C, peranan komputer, Analisis prototipe pada suatu produk
yang rumit biasanya akan lebih mudah dilakukan oleh komputer, apalagi bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar, maka pengawasan dengan sistem dengan sistem komputer akan mempermudah pengendalian mutu. Namun patut kita ketahui bahwa komputer hanyalah merupakan alat bantu analisis, adapun faktor-faktor yang penting dalam pengendalian mutu adalah manusia. Ya. Jadi anak-anak kami ini ada soal ini nanti mohon dijawab ada yang pertama soalnya, apakah yang dimaksud dengan diagram alur, jelaskan. Kemudian mengapa pengawasan yang dilakukan pada saat proses produksi penting, jelaskan. Yang ketiga, sebutkan hal-hal apa saja yang harus diketahui produsen dalam pengawasan bahan baku produk. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis pengawasan produk. Kemudian yang kelima, sebutkan alasan perusahaan menggunakan metode statistik dalam pengawasan mutu. Jadi anak-anak kami sampai di sini dulu materi yang diwajarkan hari ini Ini mohon dipahami mohon ditonton kalau kira-kira ada yang mau ditanya dan yang kurang mengerti mohon diisikan nanti di kolom komentar atau bisa juga dijawab di WA Ibu 082277224795 sampai di sini dulu. Dengan begitu Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.